Saya bakal ngobrol sama Pak Ivan Malevi sore hari ini tentang bagaimana kita memulai sebuah bisnis ya Pak Ivan ya. Pak Ivan, dulu sebelum bisnis pernah kerja sama orang kan? Pernah. Terus apa bedanya kerja sama orang dengan bisnis? Kerja sama orang ya kita dikasih order untuk melesaikan pekerjaan itu, ya. Dan kita kerja diikat oleh waktu jam 8 sampai jam 5, usual kayak gitu. Dan dari kerjaan itu kita direview, kita dinilai, kita ditentukan berapa kita dibayar, gitu. Oh oke. Iya, saya rasa kerja sama orang ya intinya. Jadi kalau kerja sama orang itu kita udah dikasih ini loh yang harus dikerjakan gitu ya. Sementara kalau bisnis sendiri gimana? Bisnis sendiri mungkin harusnya ya kalau kita sebut bisnis ya kita melihat peluang, kita tangkap peluang itu, kita ambil. Oh, iya dong. Ah itu bisnis ya. Kita melihat peluang, kita tangkap, kemudian kita kerjain peluang itu. Nah, oke, kita stop dulu. Saya tertarik dengan peluang. Jadi kalau bicara bisnis berarti mesti ada peluang dulu kan? Oke. Ada peluang. Tapi Pak Ivan, kayaknya dari ribuan tahun yang lalu, bener nggak sih? Nggak pernah peluang itu datang sendiri. Peluang itu biasanya datangnya selalu karena ada masalah. Iya. Iya, gitu kan? Yeah. Jadi seorang pebisnis itu kalau dia mau memulai bisnis, benar nggak menurut Pak Ivan tuh bahwa ya karena ada masalah gitu? Ya betul. Jadi karena ada masalah kan orang butuh solusi. Kalau orang nggak ada masalah dia nggak butuh solusi. Nah jadi bisnis itu pada intinya seseorang melihat ada masalah dan ada bahwa orang butuh solusi. Nah dalam pengalaman saya ada juga orang nggak sadar dia punya masalah. Jadi kita yang harus menyadarkan dia bahwa dia punya masalah. Gitu. Oh ya. Ini udah bicara mengenai bisnis Anda nih kayaknya. Oh iya kayaknya. Karena Pak Ivan ini kerjanya bisnisnya adalah menyadarkan orang bahwa dia punya masalah. punya masalah gitu ya. Tapi kan nggak semua bisnis seperti itu kan. Ada macam-macam. Pasti hari ini juga teman-teman kita kan ada yang dari berbagai latar belakang bisnis. Tapi jangan lupa saya, bicara mengenai bisnis, saya juga mau tekankan di sini bahwa beda antara bisnis, peluang yang dilakukan dengan bisnis dengan peluang yang dilakukan dengan entrepreneur atau self-employed. Tunggu. Jadi gini Pak Ivan, bisnis peluang itu sendiri. Peluang itu adalah peluang. Tetapi karena peluang itu tidak pernah datang sendiri, dia selalu datang bersama masalah dan bersama dengan bahaya, juga krisis, juga. Jadi ingat resiko, itu dong ya, krisis bahasa Cina danger and opportunity dong. Ya, makanya ada bisnis karena ada danger dan ada opportunity teman-teman. Jadi sekarang yang punya masalah ini bisa dua pihak Pak Ivan. Yaitu saya sebagai pebisnis dan juga orang yang membutuhkan bisnis saya. Mesti ada dua masalahnya. Apa itu? Ya, jadi misalnya gini, saya butuh income. Pebisnis. Ya, pebisnisnya butuh income, pebisnisnya butuh produksi sesuatu, berbuat sesuatu supaya dia kan hidup gitu ya dengan bekerja. Nah, sementara orang lain itu juga butuh jalan keluar untuk masalahnya. Jadi problem terjadilah bisnis. Gitu kan? Ya, bisa. Iya, bukan bisa ya. Gimana sih? Ya kan? Jadi kita pun punya masalah, orang lain pun punya masalah. Oke, Pak Ivan sendiri dulu kenapa bisnis? Masalahnya apa? Dulu pertama kali bisnis langsung ke bisnis network ya, langsung ke keuangan ya. Iya. Nah itu masalahnya apa? Kenapa masuk ke bisnis? Kan udah bagus tuh, employee dulu kerja jadi kepala cabang gitu. Kenapa masuk ke bisnis? Masalahnya kan pasti ada. Apa masalahnya? Apa ya masalah dulu ya? Dia sebagai kepala cabang ya bagus punya kerjaan. Ya, jadi kalau untuk hidup bisa lah gitu, irit-irit gitu ya. Dapat fasilitas, ada mobil, ada kesehatan. Maksudnya untuk ya untuk hidup ya. Jadi kalau kalau kita bilang cukup enggak itu kan relatif ya, tergantung orangnya. Tapi buat gitu ya. kita sendiri waktu itu udah cukup. Tapi maksudnya untuk makan kan udah bisa. Udah cukup lah. Nah, kenapa bisnis? Pas itu kan saya juga masih muda gitu, jadi sekarang udah nggak muda.
Jadi maksudnya sekarang masih muda Pak? Masih muda. Oh, jadi okay. Jadi kita masih mengeksplor gitu ya. Kebetulan ada satu peluang di, ya saya pastikan di dunia asuransi gitu ya. Jadi kita bisa melakukannya dengan baik direct selling maupun dengan mengembangkan tim gitu. Kayak gitu sih, Sra. Jadi masalahnya apa? Jadi Kenapa jembatannya bisnis? Hah? Belum kejawab. Bisnis itu satu cara untuk, menurut saya ya, untuk kita bisa enjoy life kalau kita berhasil. Jadi employee kalau kita berhasil, ya kita juga bisa enjoy life ya. Tetapi secara umum Robert Kiyosaki bilang hanya 5% dari kuadran kiri, yaitu employee self-employed, yang bisa menikmati kebebasan finansial. Jadi Pak Ivan itu sebetulnya berbisnis karena pengembangan kepribadian ya kalau saya bilang ya. Jadi personal development. Dari yang udah nyaman, udah bisa makan, tapi mau berkembang. Gimana caranya supaya saya bisa menikmati hidup dengan lebih berkembang lagi. Jadi sebenarnya Anda waktu itu bukan karena masalah kurang uang atau apa gitu ya, berbisnis ya. Jujur aja itu ada, tapi juga kalau kita ngomong jujur ya kayak gitu ya. Karena kamu selalu jujur kok. Iya, karena apa namanya jujur, kan? Ada faktor lain sih teman-teman. Jadi istri saya udah duluan di industri bisnis itu, jadi saya tuh nggak mau jauh-jauh dari dia. Jadi biar ngawasin dia kemana-mana gitu. Jadi kita ikut aja barengan. Oh, jadi masalah kamu itu adalah masalah kepercayaan. Oh, enggak juga sih. Saya percaya kok sama kamu. Ya iyalah, aku mah dipercaya. Jadi aja. Pas itu jujur menurut saya ya, senang aja bisa kerja bareng-bareng. Oh, kamu masalahnya ada kepengen bersamaku. Iya, betul. Jadi akhirnya kan kita kemana-mana bareng. Ya, buat beberapa orang sih Nora, mungkin ya buat kita memang ya oke gitu. Aduh, kamu sweet banget sih. Iya, kamu kok baru bilang? Saya baru tahu kalau dia masuk. Sekalian bisa ngawasin dia kemana gitu. Emang kamu satpam mengawasi saya. Jadi, mengawal, iya. Sambil ngopi ya, Fred. Jadi ada orang yang berbisnis karena dia pengen bersama pasangannya, ya. Ada yang kepengen menikmati hidupnya supaya mereka jangan bercerai-berai gitu kan ya. Bercerai-berai gitu. Ya, betul juga. Nah, jadi dia memang orangnya selalu kepengen dekat-dekat aku, ya memang begitu dia. Jangan disamain ya, nggak semua orang kayak gitu. Ya nggak harus juga begitu. Ada orang yang harus. Kalau kerjaan gue nggak mau dikintilin sama pasangan gue, ya oke ya. Kebetulan saya tuh orangnya manja, mungkin salah satu. Manja. Kurang mandiri. Oke, sedangkan saya sendiri punya masalah Pak Ivan. Kenapa saya masuk ke bisnis? Jadi saya dulu juga udah karyawan teman-teman, tapi saya masuk ke bisnis sih sebetulnya karena satu waktu itu punya anak, ya kan. Sementara sebagai karyawan kan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore buat aku tuh terlalu mengikat gitu loh. Saya juga pengen bisa menjadi ibu untuk anak, punya waktu yang lebih leluasa walaupun nggak merdeka banget gitu ya. Tapi saya udah memutuskan. Terus yang kedua juga waktu itu karirku kurang bagus ya. Bukan jadi, kurang bagus, nggak bagus ya. Masa 9 tahun kan naik pangkat? Ya itu kan, ngaku aja lah saya. Jangan-jangan ada peran kamu di situ, ada nggak ya? Peran gue ngeluarin lo dari situ malah. Nggak. Itu mah bukan kurang bagus, nggak bagus saya. Oke. Memang tidak bagus. Sejak karir ya. Mulanya kan biasa saja. Padahal orangnya bagus. You are in the right man in the wrong place. Woman. Ya itu bahasa secara umum. Okay. The right man in the wrong place. Maksudnya orang bagus di situasi, bukan company yang nggak bagus, ditaruh di situasi yang tidak tepat. Iya, dan itu kadang-kadang harus terjadi dalam hidup kita ya. Iya, sometimes that happen. Yeah. Ada Lani Indrawati bilang halo teman-teman, kita lagi ngobrol ya. Jadi oke, kalau aku sih bukannya aku nggak pengen deket kamu, aku pengen juga deket kamu. Tapi alasan waktu itu memang karena punya anak Hani. Jadi kan kamu kan udah karir kerja, jadi saya juga kerja. Jadi saya pikir saya masuk asuransi aja deh. Nah itulah awalnya kami mulai berbisnis, tapi bukan bisnis banget sih. Itu sih sebetulnya dulu self-employed atau namanya karyawan untuk diri sendiri ya. Belum kerja sendiri ya. Jadi kalau teman-teman ingat buku Robert Kiyosaki ya, di situ dibagikan 4 kuadran kan, dari employee, dari karyawan kita pindah kepada self-employed, terus baru ketiga kita ke bisnis. Nah kita mulai membangun bisnis setelah melihat peluang lagi kan. Iya. Dan melihat adanya lagi kayak bahaya gitu, kapan mandirinya ya kalau jualan terus gitu kan mikirnya waktu itu. Nah
Saya sendiri melihat bahaya juga waktu itu karena saya kan nggak bisa selling. Lalu aku harus belajar ke Amerika, ke MDRT untuk cari ilmu ya, supaya saya bisa mengembangkan self employ saya. Nah, setelah udah mulai bisa berjualan, lalu melihat peluang lagi bahwa dengan profesi bisnis kami, kita bisa menghasilkan royalti gitu kan. Nah, kami melihat peluang lagi dan ada masalah lagi sih. Masalahnya yaitu kita tidak bisa mengandalkan penjualan diri sendiri terus. Jadi kita bisa mengandalkan kerja tim. Nah, itu masalah yang kita lihat bahwa ada peluang kita bisa mendapatkan income dari tim, tetapi juga ada masalah karena kita jadi tergantung kepada diri sendiri. So, teman-teman di sini kita mau berbagi bahwa kalau Anda mau berbisnis, pertama Anda memang mesti melihat masalah, ya. Lalu Anda juga melihat peluang. Nah, apakah ada di sekitar Anda sekarang orang-orang yang menawarkan Anda peluang gitu? Kalau Pak Ivan ini nggak pernah ada peluang. Dia selalu memberi peluang ya. Yang kekurangan peluang bisa inbox sama beliau. Nah, apakah ada orang yang memberikan peluang? Jangan tutup hati ya Pak Ivan ya, jangan tutup hati. Dulu juga saya masuk ke insurance karena ada teman loh nawarin loh. Ada teman atau teman-teman Anda yang menawarkan bisnis yang mungkin bagi Anda sekarang masa sih saya bisa gitu. Jangan takut karena di dalam kita berbisnis tentu ujung-ujungnya kalau kami berdua kami percaya bisnis itu dimulai dari adanya masalah di dalam rumah juga ya Pak Ivan. Kayak kamu kan kepengen sama aku itu kan masalah di dalam rumah. Sementara saya pun kepengen menjadi ibu dan istri. Berarti kan masalah di rumah. Lalu setelah masalah dari rumah kami menemukan masalah di luar. Di luar sana ada banyak sekali orang yang nggak ngerti gimana memanage keuangan mereka dan memprotek keuangan mereka dengan baik dari resiko-resiko. Itulah tugas kami. Jadi ada dua problem yang mesti teman-teman ketemu, problem orang lain dan problem kita sendiri. Nah, jadi bisnis seperti Jack Ma kan ada bilang tuh Pak Ivan, kalau Anda mau menghasilkan kekayaan dan kelimpahan, kalau kamu mau sukses, kamu harus bisa menjawab kebutuhan banyak orang. Kebutuhan banyak orang. Atau menyelesaikan masalah banyak orang. Di sekarang ini kan lagi krisis nih Pak Ivan ya. Banyak banget loh teman-teman ternyata masalah yang dihadapi oleh orang banyak. Teman-teman bisa berpikir dari masalah-masalah ini apa yang bisa Anda bawa jalan keluarnya gitu. Kalau Pak Ivan sendiri bagaimana di tengah-tengah masalah ini melihat peluang apa untuk bisnis Anda gitu. Mungkin bisa menjadi satu wawasan buat teman-teman di bidangnya mereka masing-masing. Kalau secara umum di bisnis saya, ya saya ini kan bisnisnya di distribusi ya. Iya distribusi ya. Kami kan menjadi salah satu distribusi channel bekerja sama dengan sebuah perusahaan asuransi. Nah, ngomong secara umum asuransi itu orang tuh banyakan taunya cuma direct selling aja, yang menjual ya. Gitu ya. Nah kalau cuma direct selling, taunya tuh ada yang jago jual, kemudian iya komisinya banyak ya. Nah, agen-agen yang hebat ya. Nah, agen-agen yang hebat itu sendiri mereka bukan pebisnis. Ya, mereka tuh baru menjadi self-employed. Oh, jadi agen itu belum pebisnis? Belum, dia seperti dokter, pengacara yang kalau dia kerja dia dapat omset atau klien dia dapat bayaran. Nah, dia belum bisnis. Nah, bisnis agent itu baru bagian daripada bisnis, yaitu sebuah perusahaan. Yaitu mendistribusikan. Jadi dia bagian dari bisnis. Yang punya bisnis perusahaan. Katakanlah mereknya perusahaan. Berarti kalau saya jadi MLM gitu ya, kerja di distribusi network gitu juga saya belum berbisnis. Kalau selama masih tergantung income-nya the major itu dari direct selling itu belum bisnis. Namanya self employee. Bisnis itu sifatnya adalah kamu punya sebuah sistem di mana orang masuk dalam sistem itu. Sehingga sampai satu titik ya ketika jumlah orang tuh udah cukup banyak, omset cukup banyak, kamu punya kemerdekaan waktu dan keuangan. Aku ambil contoh nih Pak Ivan. Kalau misalnya kita catering ya, orang yang sekarang ibu-ibu misalnya mereka catering nih, mereka bisa bikin kue misalnya. Jadi pada saat mereka bikin kue itu dan mereka jual sendiri, itu belum bisnis. Belum bisnis, itu baru self-employed. Walaupun dia udah bikin kuenya. Iya, sama aja sama tukang bakmi selaku. Nah biasanya itu semakin dia laku, semakin dia punya waktu juga. Cuma mungkin duit banyak. Oh, jadi harus ada sistem. Jadi kalau bisnis itu sifatnya kalau jalan ada nggak ada kamu bisa jalan. Itu bisnis. Oke. Tadi saya juga baru belajar how to start a business versi daripada seorang miliarder ya. Dia bilang begini Pak Ivan. Ternyata kalau kita mau memulai sebuah bisnis, kita memang harus punya modal, punya sistem,
punya tenaga kerja, produk, punya development, punya services, punya branding. Nah, ya itulah. Jadi dia bilang begini, Anda nggak harus punya. Kalau mau start bisnis, Anda bisa pakai punya orang lain. Nah, ya itu betul. Itu betul. Nah, itulah yang saya lakukan. Jadi ada di perusahaan kami ada sebuah sistem di mana kita bisa kerjasama dengan dia dan kita menjadi pemilik bisnis selain dia yang pemilik brand. Jadi kita jadi distribution channelnya. Nah, startingnya itu karena bisnis itu kan jadi distribution channel berarti jumlah orang-orang. Ada orang banyak. Nah, kerja. Startingnya bisa dari kita sendiri. Nah, itu bisa aja dimulai dari direct selling, self employed. Karena masih satu orang kan. Tapi begitu dia sudah banyak, nah accumulate income-nya tuh, generate-nya tuh udah dari namanya royalty kah, trading kah, generation of trading kah. Nah, itu misalnya contoh di kami kan membangun agensi. Kami ada istilah mega agency, membangun mega agency. Jadi ceritanya singkatnya tuh ya, teman-teman. Kalau Anda bisa ngumpulin 1.000 orang di bawah kamu, nah kira-kira Anda bisa menghasilkan omset sekitar 3 sampai 5 miliar. Dan itu tidak tergantung sebulan. Anda. Dari penjualan dari 1.000 orang tuh dengan rasio aktif cuma 20%, 15 sampai 20%. Jadi setiap bulan tuh 100 sampai 200 orang yang melakukan production gitu ya. Nah, omsetnya 3 sampai 5 miliar. Income-nya 300 sampai 500 juta per bulan. Karena di dalam bisnis itu selalu ada hukum Pareto ya. Ya betul. Jadi pebisnis harus mengerti ini bahwa apapun bisnis Anda, ya selama Anda membangun sebuah sistem untuk bisnis, itu akan terjadi yang namanya Pareto, yaitu orang yang berhasil menyampaikan produk dan jasa itu biasanya adalah 20% sampai 30% dari total orang yang bekerja bersama Anda. Jadi kita udah bisa predik, makanya katanya kesuksesan itu bisa diprediksi. Betul. Bisa diprediksi. Jadi kita nggak mungkin bisa sukses dalam sebuah bisnis kalau kita nggak ada sistemnya. Tidak ada tadi yang Pak Ivan bagikan ya, yaitu ada modal, saya nggak percaya itu bisnis nggak ada modal. Tapi pakai modal orang bisa. Saya nggak suka. Makanya kan ada orang banyak yang jelasin bisnis tanpa modal, bisnis sama modal. Buat saya sih itu sebenarnya kata-kata itu ridiculous gitu ya. Tapi saya tahu ada bisnis yang dimana kamu nggak usah store modal banyak. Tapi pakai uang orang. Nah, pakai uang banyak. Pakai uang orang lain. Contoh ya di bidang saya tuh ya. Kalau Anda mau buka perusahaan, kembali lagi ya, saya kan di asuransi distribusi. Kalau Anda sih mau buka merek sendiri perusahaan asuransi, katakanlah misalnya Jiwa Agung Perlindungan Indonesia, kamu store ke OJK 100 miliar, uang mati aja 100 miliar. Dan ternyata ada caranya, tidak usah kita harus punya 100 miliar, kita sudah bisa berbisnis dengan menggunakan modal orang lain. Iya, dengan bergabung ke perusahaan itu, asuransi itu, kita bekerja dalam sistem itu, ya, kita nggak perlu store 100 miliar, produk dia sediain, brand dia sediain, service dia sediain, modal dia sediain, kita bisa dapat income miliar-miliar. Nah inilah yang saya punya teman ya, teman-teman ya, dia ini seorang ibu yang jago banget masak. Jago banget masak, terus dia itu selama masak yang menjual produk-produknya adalah dia sendiri. Dia sendiri, dia tidak punya orang-orang yang bekerja sama dengan dia. Nah, padahal sebenarnya kalau dengar cerita Pak Ivan dari industri yang Anda geluti, ini kan bisa dipakai juga di industri lain. Ternyata bisa dong kalau saya misalnya menawarkan kepada teman saya yang bisa punya produk, dia punya makanannya, dia tahu bagaimana cara mengelolanya, packingnya, deliverynya. Saya bisa dong jadi distribusi channelnya dia dengan mengatakan, Bu, boleh dong saya yang jualin makanannya? Misalnya ya, saya yang jualin makanannya. Dengan satu syarat, dia harus bisa formulasikan makanannya itu bisa diduplikasi oleh orang lain. Dia harus punya lagi backupnya. Makanya kayak Kentucky kan dia bisa formulasikan. Nah, tapi contoh misalnya kita ngomong ya. Ribet ya bisnis. Ya itu. Juga, ya? Jadi dia perlu formulasi yang bisnis syaratnya bisa diduplikasi. Contoh, makanan enak, gudeg yuk jum misalnya dari Yogyakarta, kan terkenal. Kalau dia nggak bisa nggak dia diduplikasi? Kalau dia nggak bisa diduplikasi, dia cuma di Jogja aja. Dia bahkan nggak bisa jual di Papua, keburu basi gitu loh. Nah kembali lagi, kalau gudeg Yuk Jum bergantung pada Yuk Jum yang masak, kalau nggak kayak gitu ya. Nah semakin laku Yuk Jumnya semakin sibuk. Jadi udah kelok di situ aja. Dibutuhkan sistem. Makanya ada yang namanya bisnis. Dan gudeg Yuk Jum itu bukan bisnis.
sampai dia bisa formulasikan atau bisa diduplikasi. Oke? Nah makanya Kentucky Fried Chicken dari Amerika bisa kirim ke Indonesia karena bisa diformulasikan bahwa masaknya sekian menit, panasnya sekian minyak, tepung sekian, bisa kirim Indonesia. Gudeg nggak bisa kirim ke Amerika karena nggak bisa diformulasikan, keburu basi. Belum lagi rempah-rempahnya belum tentu lengkap di sana kan. Jadi teman-teman, bisnis itu juga bisa dimulai dengan Anda mengenali potensi diri Anda. Ya, benar ya. Jadi tadi kita bicara mengenai dapurnya bisnis supaya Anda punya wawasan. Sifatnya bisnis, bisnis syarat sebuah bisnis. Syarat gitu, sebuah bisnis dan jangan sampai kita bilang saya bisnis padahal saya jualan. Iya, gitu, selain modal juga barangnya bisa diduplikasi. Untuk bisa duplikasi harus ada formulasi. Harus ada formula. Dan gitu. Ya, jadi saya ambil kesimpulannya. Kayak skill kamu nih, jago ngomong kayak gitu ya, itu bukan bisnis. Nah, itu bukan bisnis. Itu apa? Nah, itu talent. Tapi talent itu bisa kamu masukkan ke dalam bisnis, misalnya kayak gitu. Contoh, bagaimana? Ya, kamu mungkin bikin show, bikin apa, kayak gitu ya. Itu sebuah bisnis, gitu ya. Nah, kamu jual, kamu punya itu apa dalam bentuk kepingan dan sebagainya. Gitu. Jadi video. Jadi video, Jadi video apa buku ibu. Kamu jadi asosiat nama kamu, gitu ya. Esra Training Center misalnya kayak gitu. Tetapi selama bergantung pada kamu, itu sebenarnya belum disebut bisnis karena nggak bisa diduplikasi. Harus ada kamu di situ. Jadi aku seperti dokter, self-employed. Nah, dokter juga self-employed, dia nggak bisa duplikasi. Hotman Paris Hutapea, dia kan pengacara terkenal tuh. Itu nggak bisnis. Itu bukan bisnis. Dia juga self-employed. Dia self-employed. Dia terbatas, harus ada dia. Makanya dia buka di Kelapa Gading, buka itu tutup kan? Tutup. Nah, karena salah satunya ya dia nggak tahan, terbatas juga dia. Jadi dia hanya karena dia hanya bisa di satu tempat. You need to be you, ya. Jadi dalam berbisnis teman-teman, Anda mesti jadi diri sendiri, ya kan Pak Ivan ya. Anda mesti tahu gali gitu potensi diri Anda. Dan tahu nggak Pak Ivan, ini kita kan lagi ngomong bisnis ya. Ternyata ada beberapa hal dalam hidup ini yang bisa dijadiin uang. Oh ya, banyak. Salah satunya adalah skill. Pak Ivan ini skillnya strategi, ya kan? Dia suka banget strategi, suka banget meeting, ya kan? Suka meeting kan? Kamu kan suka meeting, Aku nggak tahu aku tersanjung atau aku disindir ya kalau kayak gini. Enggak beneran, kamu gitu. Lebih suka meeting. Kalau aku kan senangnya ketemu orang. Karena meeting ini kadang-kadang kita agak hesitate ada yang nanya, mau tanya Ibu, masa dengan bilang buka usaha tanpa modal itu benar apa enggak? Untuk statement itu benar atau tidak ya. Nah, kami kepengen sharing ke teman-teman itu salah. Nggak ada yang namanya bisnis nggak pakai modal. Itu salah dan teman-teman yang suka ngomong gitu perbaiki ya bahwa yang namanya bisnis kalau kita bilang nggak pakai modal itu orang mindsetnya salah. Mindsetnya salah. Jadi kalau orang udah mindsetnya salah, bagaimana dia mau berhasil? Ya kadang-kadang gini deh. Ya saya nggak tahu. Orang kadang-kadang itu bahasa marketing aja lah, jargon lah untuk menarik perhatian. Bisa modal. Ya sah-sah aja sih. Tapi kalau saya sih nggak suka pakai bahasa itu. Tapi kita perlulah meluruskan. It doesn't make sense sebenarnya. Nggak ada bisnis tanpa modal. Mungkin maksud dia tuh modalnya kecil kali, tapi bahasanya terlalu gimana gitu. Dan akhirnya jadi salah Pak Ivan. Akhirnya jadi menggampangkan. Sementara kan salah dulu mentalnya. Jangan, nggak bisa. Kita kan saya juga nggak suka sih. Kita kan pebisnis. Kita mesti ngasih tahu yang benar. Bahwa teman-teman yang namanya bisnis itu pasti butuh modal, ya. Tetapi apakah kita harus punya uang baru bisa start bisnis? Enggak. Ya. Kok kita bisa samaan? Ya, itu kenyataannya. Kenapa enggak? Ada bisnis-bisnis yang misalnya kayak di bisnis kami misalnya ya, di bisnis distribution channel di asuransi itu ya, modal Anda seperti saya bilang kan, produk, brand, services, klaim, izin ya, branding itu sudah ditanggung sama perusahaan. Kebetulan saya di perusahaan Manulife gitu ya. Nah, kita apa? Anda modal yang disediakan Anda cuma dua utamanya, network dan mental attitude ya, network dan mental attitude. Nah, itu tanpa bukan uang saya. Network itu kan dari kenalan kita. Mental attitude itu misalnya persisten, konsisten, rajin itu ya. Nah, habis itu Anda cuma perlu lisensi AJ di kami. Itu cuma bayar 225.000. Modalnya kecil ya. Kecil 225.000 kan? Tapi ada. Ketipu pun 250.000 nggak bikin bangkrut. Dan Pak Ivan, kita juga perlu berbagi kepada teman-teman bahwa modal bisnis itu sebenarnya nggak pernah kecil.
Tapi ada orang lain yang menggunakan uang yang menanggung untuk menanggung modal itu. Contoh misalnya, orang yang self-employed bergabung bersama Pak Ivan nih di Manulife, bergabung dengan tim Anda di LKG ya. Karena dia kan nggak usah bangun kantor, udah bisa pakai kantor Anda. Tapi kan sebenarnya Pak Ivan sendiri kan sudah punya modal untuk penyediaannya, itu ada tanggung jawabnya, ada agreementnya, macam-macam lah. Jadi sebetulnya teman-teman nggak usah harus punya modal, bisa Anda menggunakan modal orang lain. Bukan nggak punya modal, saya salah gitu. Karena aku juga dari dulu tuh udah di brainstorming tuh nggak usah pakai modal, salah banget. Anda nggak perlu punya uang untuk memulai sebuah bisnis. Bisa jadi Anda pakai uang orang lain. Nah, dalam perjalanan saya Pak Ivan sebelum membangun distribution channel perusahaan ya, waktu itu kan kita sampai bikin PT ya. Nah, jadi saya pengalamannya ini Pak Ivan, kan modalnya butuh. Saya akhirnya menjual dulu supaya dari menjual saya punya uang itu saya pakai sebagian untuk membangun perusahaan ini akhirnya. Jadi dari saya menjual, saya kemudian menjadi pebisnis. Nah, waktu itu kan saya nggak punya uang, jadi saya pakai uang dari hasil jualan untuk membangun perusahaan ini bersama Pak Ivan kan. Jadi teman-teman, nanti Anda bisa, yang paling penting dalam bisnis itu adalah semua mulai dari zero ya. Dari zero lah ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di dalam kita berbisnis itu mesti ada menghasilkan sesuatu. Kita nggak bisa bisnis terus kita nggak ngasilin, nggak ada omset, itu nggak bisa. Dalam bisnis nggak ada excuse. Kalau Anda bisnis, Anda mesti bisa menghasilkan omset dan harus meningkat. Ada dari 0, dari 1, 2, 3, 4 sampai jadi 10, sampai jadi 100 dan sampai jadi 100 juta. Nah, menarik sekali ya. Tadi saya dengar penjelasan kita mengenai bisnis, saya melihat bisnis itu nggak simpel Pak Ivan ya. Bisnis itu nggak simpel dan tidak easy. Aku juga nggak percaya ada yang namanya easy gitu, gampang gitu. Saya nggak percaya. Teman-teman jangan pernah mau percaya bisnis itu easy. Bisnis apapun yang bagus itu nggak pernah gampang, tetapi layak diperjuangkan. Ya kan, karena kalau kita berhasil kayak Pak Ivan bilang tadi, kita bisa menikmati hidup kita. Dan sebenarnya mana lebih susah, karyawan atau bisnis? Udah pasti bisnis. Karena bisnis itu mengandung resiko, mengandung banyak banget unsur. Tadi ada modal, ada development, ada service, ada produk, ada apalagi tuh analisa resikonya, ya kan Pak Ivan, ada kantor. Sedangkan kalau karyawan kan kita tinggal datang aja ke kantor, kita kerjain apa yang diperintahkan, kerjain, berhasil dapat gaji gitu. Jadi kalau kita bisnis, sebenarnya bisnis jauh lebih menantang daripada bekerja kepada orang lain. Jadi jangan percaya bahwa dengan gampang-gampang Anda bisa menghasilkan besar. Itu juga sebuah pembodohan. Tidak mungkin. Bagaimana dengan yang gampang, teman-teman? Semua yang bagus dalam hidup kita itu semua perlu perjuangan, tetapi layak untuk Anda perjuangkan, ya nggak Pak Ivan ya? Jadi pengalaman Pak Ivan berbisnis ini, kita berdua ya, khususnya di masa lalu ya, sebelum Pak Ivan membangun channel sendiri, sekarang agensi sendiri, yang aku banyak membantu sebagai istrinya ya. Pengalaman kita di bisnis menyenangkan ya? Iya, menyenangkan. Lebih enak daripada kerja dengan orang lain ya? Iya. Dengan melakukan bisnis itu kita kalau kita ngerti gimana menjalankannya, kita bisa mendapatkan jauh dari apa yang mungkin kalau kita lakukan secara konvensional dengan bekerja jadi employee kayak gitu ya. Jadi jangan salah paham, bukan saya katakan jadi employee itu enggak baik, bukan itu poinnya. Tapi ada orang yang memang jiwanya itu dia nggak cocok bekerja di employee, misalnya dia begitu ingin merdeka, atau ada orang yang ingin memang menghasilkan lebih dari apa yang dia dapat selama di employee. Nah, berbisnis merupakan salah satu peluang. Nah, menurut saya sih bisnis itu sebenarnya, ingat aja kalau kita bicara mengenai bisnis, salah satunya Anda berbicara mengenai orang banyak. Oke. Ya. Bisnis selalu mengenai orang banyak. Jadi Anda harus, jadi ceritanya beginilah. Kalau Anda punya sesuatu, entah itu sistem perkumpulan, entah ikatan yang bisa memasukkan orang banyak ke situ, maka Anda sudah memiliki bisnis, kira-kira kayak gitu. Oh, jadi kalau self-employed itu mengandalkan diri sendiri. Sedangkan sebuah bisnis itu pasti menggunakan dan bekerja sama dengan orang banyak. Oh, okay. Prinsipnya kalau kita sendiri, satu untuk dapat 1 juta, 1 kali 1 juta sama dengan 1 juta. Ya. Tapi kalau kita berbisnis,
Kita mencari 1.000.000 orang, dikali 1 pun sudah 1.000.000. Itu kerangkanya ya. Jadi mau itu faktor pengalih. Mau itu Gramedia jual buku, mau itu Kentucky ya, mau itu bisnisnya Pak Ivan atau mau itu Starbucks, semuanya menggunakan kerangka yang sama. Jadi selalu melibatkan orang banyak. Oh ya, saya sampai pernah kutipan begini Pak Ivan. Kalau Anda kepengen bisnis Anda berhasil, Anda mesti punya orang banyak, entah itu membelinya atau bekerja bersama Anda. Iya, betul. Ya, karena orang banyak itu artinya sebetulnya banyak sekali peluang gitu. Iya. Jadi saya ambil kesimpulan ya, nomor 1 teman-teman, bagaimana memulai sebuah bisnis, nomor 1 Anda melihat masalah. Oke, ada masalah di rumah yang harus diselesaikan dan juga ada masalah di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah krisis ini banyak banget masalah teman-teman. Sebenarnya masalah orang sekarang apa sih? Masalah yang paling umum? 2. Orang punya income, mau income-nya lebih gede, itu juga masalah. Sebenarnya itu common sense, semua orang mau kayak gitu. Kalau bisa tunjukkan dan meyakinkan bahwa Anda punya solusinya, ya jelas gitu ya, orang akan datang. Jadi Anda melihat peluang dan Anda melihat masalah. Saya bikin kesimpulannya ya. Nah, masalah kamu dulu adalah pengen bersamaku dan masalahku juga ingin bersama. Iya betul, itu juga masalah ya. Orang mau kerja bareng-bareng dengan pasangannya, mungkin kayak karena gitu kan ya. Kita kayak dari pagi sampai malam, kamu kerja kemana, aku kerja kemana. Kayak waktu kita dikit banget bareng. Ada perusahaan-perusahaan yang tidak mengizinkan saya suami istri kerja bareng-bareng. Iya, ada. Kan kita boleh ya. Contoh, bisnis kita bisa. Kita bisa. Contoh. Terus yang kedua, dalam berbisnis juga kita mesti mengenali potensi kita. Kayak Pak Ivan ini, dia waktu itu kita mengenali dia suka strategi, dia suka meeting. Akhirnya beliau banyak membantu dan mengerjakan di bidang yang memang kamu kuat di situ, ya kan? Dan saya kan orangnya senang ketemu orang, senang ngobrol. Saya nggak bisa dibilang saya suka jualan sih, sebenarnya jualan itu saya pelajari sampai saya jadi suka. Kan katanya kalau Anda tidak kenal, Anda tidak sayang. Tapi karena senang ngobrol sama orang, saya banyak di front line ya. Saya banyak kerjain di depan. Sehingga kita berdua ngerjainnya beda sebenarnya. Masing-masing punya kelebihan yang berbeda, dan ternyata teman-teman di dalam berbisnis, Anda mesti mengenal potensi Anda dan menggunakan, karena yang bisa dijadikan untuk menghasilkan uang di dalam bisnis adalah your skill. Iya. Skill yaitu keterampilan, dan keterampilan di dalam berbisnis itu biasanya tidak langsung kita dapat. Kita bisa latih. Kayak Anda, Pak Ivan, saya ingat banget dulu kan baca buku leadership terus, ya kan? Baca buku leadership karena dia banyak di leadership. Saya sendiri banyak baca buku selling. Nah, saya mengajak teman-teman untuk selalu mengupgrade skill, karena dengan skill Anda bisa menghasilkan lebih banyak, ya. Ini ada pertanyaan dari Leni. In your live video. Siapa ini? Oh, dia mau join live. Oke. Oh, oke, view. Oh, I think she should join ya, bukan join bareng ya. Nah, jadi yang bisa dijadikan uang juga dalam bisnis adalah potensi kita, kekuatan kita, dan skill kita, teman-teman. Benar ya Pak Ivan ya, dan skill kita. Dan tadi yang bisa jadi uang juga kan problem. Nah, coba lihat problem yang ada di sekitar kita sekarang ini. Teman saya sekarang ini banyak banget yang jual-jual makanan, karena kan orang sekarang malas keluar. Ya kan, dengan orang malas keluar, kita yang deliver makanan. Terus sekarang juga banyak banget orang yang pikirin kesehatan. Jadi kalau teman-teman mau ambil bisnis, coba lihat masalah orang apa mungkin di bisnis yang mendistribusikan vitamin, mendistribusikan antibiotik, atau mendistribusikan. Problem orang tuh banyak seraya. Kita mulai dari yang bahasa yang gamblang lah. Problem orang apa? Orang kekurangan uang. Dan ada juga masalah lain, yaitu kekurangan uang. Ada orang kekurangan waktu. Ada yaitu kamu dulu sama aku. Iya, kekurangan waktu juga bisa gitu ya. Dia kekurangan waktu. Nah, ada orang kekurangan aktivitas misalnya gitu. Kurang kerjaan. Makanya dibikinlah kafe untuk orang nongkrong dan sebagainya gitu ya. Hang out itu kan bentuknya. Jangan salah loh. Nah, ada orang mau sehat. Makanya adalah fitness. Manusia gitu ya. Manusia itu mesti kerja. Betul. Mesti kerja. Nggak bisa nggak kerja. Kalau orang nggak kerja, ada kan orang tuh yang istrinya nggak boleh kerja gitu loh. Maksudnya selama istrinya itu bisa ngurus anak, bisa bagi waktu, bisa bersihin rumah, bolehlah kerja. Ada kan suami yang istrinya nggak boleh kerja. Itu kalau nggak kerja, kita jadi dul, tau nggak dul? Dul gitu. Kayak tumpul. Karena bekerja itu bukan soal cari uang Pak Ivan, tapi soal aktualisasi diri. Jadi kalau menurut Pak Ivan nih, kan Pak Ivan cowok nih. Jadi istri bekerja itu gimana menurut pendapat Anda? Istri siapa tahu ada suami-suami juga yang aduh istri saya nggak usah kerja lah gitu. Kalau begini, perlu nggak sih perempuan itu bisnis?
buat saya, karena kita kan memang dari bawah ya, barang-barang ya. Saya terus terang aja, saya juga secara ekonomi kan perlu dibantu sama kamu. Kejujuran penting ya. Jadi memang saya mendukung untuk kamu bekerja. Tapi mungkin ada situasi di mana suami-suami tertentu yang secara ekonomi dia nggak perlu istrinya atau mensupport, gitu ya. Jadi istri itu buat dia cukup di rumah aja urus anak. Untuk kayak gitu juga oke. Cuma mudah-mudahan istrinya tuh tidak menjadi hanya ngurus. Ada banyak cerita juga hanya ngurus rumah tangga, anak itu semua ditanggung sama suami gitu. Tapi istrinya tuh mungkin tadinya juga pinter, kuliah dan sebagainya. Jadi cuma ngurus rumah, jadi malah ngelepasin kerjaan. Habis itu suaminya pelit pula gitu, uang belanja dikasihnya sedikit segala macam. Yang lebih parah habis itu ya ngomong cerita ya, udah dia sukses diceraiin juga istrinya itu gitu loh say. Ya itu mah cerita tragis ya. Mudah-mudahan suami-suami tidak begitu ya yang lihat begini ya. Kalau Anda berani meminta istri Anda tinggal di rumah kayak gitu, yang ngurus anak, Anda harus hormati dia. Kasih dia uang belanja yang banyak, uang dandan yang banyak, dan setia sama dia. Ya, jangan sampai Anda di luar sana udah sukses-sukses, dia udah ngurus anak, diceraiin pula, kawin lagi. Ya, saya agak sentimental karena saya itu banyak terjadi di mungkin keartisan, tapi nanti itu kita bahas kayak sesi tersendiri. Oh, sesi tersendiri. Karena bisa jadi sih cowok begitu karena kurang kasih sayang. Ya. Lu ngebela cowok jadi ya, oke lah. Gua ngebela cewek. Ya, gitu. Karena untuk bisa memberikan kasih sayang kepada suami juga itu topik yang berbeda. Iya, oke lah. Ya, sorry ya agak baper dikit, agak jauh sedikit gitu. Ya, bisa jadi kan gitu. Apalagi kalau ibu udah punya anak sih biasanya ada saingannya, suaminya. Iyalah. Kompleks lah ya, kompleks. Tapi kamu setuju kalau perempuan itu berbisnis? Nah, terus yang ketiga, bisnis selalu melibatkan orang banyak. Ya? Oh iya pasti. Jadi teman-teman kalau Anda berbisnis, nggak ada orang banyak nggak ada bisnis. Dan saya tuh kepengen bilang begini loh, kalau Anda berbisnis jangan takut untuk nambah temen. Karena kalau pebisnis itu temennya masih banyak. Yang benar nggak sih Pak Ivan? Dengan Anda banyak teman, jangan kalau gua nggak bisnis sama dia, gua nggak mau temenan. Selalu kembangkan network. Salah satu yang saya lakukan juga sampai hari ini adalah setiap hari saya selalu nambah teman Pak Ivan. Yeah. Walaupun saya mungkin nggak gaul sama mereka gitu ya, tapi at least ada teman baru. Karena dengan kita selalu punya teman baru, itu kita bertambahlah wawasan. Karena ingat loh, bisnis itu selalu melibatkan orang banyak. Nah ini ada pertanyaan dari teman kita, Kak Esra, pernah nggak beda pendapat? Bu, bagaimana cara menemukan menggali potensi kita sendiri? Oke, tadi di atasnya juga, bagaimana pernah nggak beda pendapat sama Pak Ivan? Sering beda pendapat sama Pak Ivan ya. Jadi kalau beda pendapat nggak pernah. Nggak pernah sekali, maksudnya berkali-kali ya. Kita ini beda pendapat dulu. Jadi gimana supaya kita bisa tetap maju dengan perbedaan pendapat ya? Gimana ya bilangnya ya? Jadi kalau dari saya kalau berbeda pendapat biasanya laki-laki itu kalau apalagi ini bisnis barang sama suami ya, kita mesti belajar gimana sih ngomong sama suami supaya didengar. Terus terang aku juga 23 tahun masih belajar terus gitu. Tapi saya tahu itu adalah PR yang harus saya kerjakan, apalagi kami bisnis bareng kan. Kalau dia nggak ngedengerin, kalau dia nggak percaya sama saran-saran yang aku kasih, itu pasti akan berpengaruh kepada bisnis. Tapi jangan dibawa baper, karena gini loh, kalau kita bawa baper, kayak kita aja yang beda pendapat gitu. Sebenarnya semua pasangan itu pasti beda pendapat banyak ya Pak Ivan ya. Jadi saya nggak bawa baper, saya selalu pikir oke, ini bukan masalah aku aja, ini masalah semua pasangan pasti beda pendapat. Yang saya lakukan adalah mempelajari gimana cara ngomongnya sama beliau supaya beliau lama-lama dengar. Nah itu coba gagal lagi gitu. Kalau aku gitu sampai berhasil, dan kayaknya cowok itu sih seneng kalau kita ngomongnya itu nggak merintah gitu ya, lebih kepada merayu gitu. Kalau lebih merayu itu lebih berhasil. Balik ke bisnis. Kalau kamu gimana beda pendapat? Gimana kalau sama aku beda pendapat? Kamu ngancem aku kan? Beda pendapat tuh gimana ya? Misalnya kita, ini dulu yang dikerjain, terus Hani maunya begini gitu. Terus gimana kita selama ini kalau dari kamu pada saat beda? Kamu memimpin ya banyak kan ya? Aku nurut gitu ya? Enggak juga sih ya. Beda pendapat tuh ya. Gimana selama ini? Beda pendapat ya. Aku sih nggak tahu ya, maksudnya aku sih menghormati kamu punya view. Kadang-kadang ketika beda pendapat tuh kita tuh ada irit dari beda pendapat tuh gara-gara cara penyampaian aja. How to-nya ya. Ya itu aku bilang tadi. Iya, nggak didengerin salah cara. Gitu. Jadi kadang-kadang karena cara penyampaian yang kurang pas, kita tuh menolak
esensi daripada pesan yang disampaikan karena bungkusnya. Oke, kalau kamu senangnya diomongnya gimana kalau beda pendapat? Ya mungkin secara umum ya pelan-pelan ya gitu ya. Gitu. Maksudnya cobalah untuk merasa orang itu yang kita omongin tuh masalahnya bukan pribadi daripada orangnya itu. Kita sering cobaannya di situ sih ya. Jadi kayak kamu misalnya contoh, kamu tuh sih kalau diomongin susah. Nah, itu udah personality daripada orang kamu itu. Kamu sih emang bapak kamu juga kayak kamu. Tapi kalau kita menurut saya masalah ini solusinya adalah begini. Nah, itu lain kan masalahnya kita omongin. Jadi selalu bicaralah masalahnya. Jangan bawa-bawa. Teori ini gampang diomongin, tapi pada prakteknya sering kita tergoda untuk bilang, kamu tuh sih kalau diomongin ngeyel. Itu udah bukan masalah yang kita omongin, pribadinya itu yang kita. Itu yang membuat orang menolak daripada pesan. Kalau gitu, dibutuhkan penguasaan diri saya di sini. Iya, walaupun kita sering gagal juga, tapi ujung-ujungnya harus lebih sering berhasilnya. Ujung-ujungnya adalah saling memaafkan. Itu ya. Kan supaya adem lagi kan. Betul. Jadi buat teman-teman yang beda pendapat, nggak apa-apa. Kita semua beda pendapat kok. Cuman ya jangan jadi berantem lama-lama banget gitu. Beda pendapat itu bukan masalah fundamental, itu cuma masalah waktu dan cara kita ngomong. Terus tadi apa? Pernah baper nggak kalau beda pendapat? Pernah baper nggak kalau beda pendapat? Dulu lah. Ya jelas pernah. Waktu masih muda. Nah, gara-gara apa ya? Gara-gara apa cara kita menyampaikan itu akhirnya kita fokus ke caranya. Bukan ke isinya, esensnya. Ya, kita fokus, cara dia itu, saya tersinggung sama caranya, padahal kita tahu isi yang diomongin itu benar. Nah, jadi menurut Anda, cara menyampaikan benar nggak? Penting sekali. Karena kalau cara kita tidak pas, orang akan menolak pesan kita, gara-gara cara kita, dan kita gagal. Nah, kalau kita mau isinya kita, pesannya kita diterima orang, caranya harus benar. Packaging itu benar. Betul. Kita nggak bisa bilang begini, maksud gue baik kok, maksud kamu baik, cara kamu juga harus benar. Nggak bisa. Kedewasaan itu tunjukkan begitu. Iya dong? Oke, ada teman kita yang nanya. Bahwa maksud kita benar, itu bukan justifikasi untuk kita segala cara semena-mena. Itu salah. Iya, benar. Terus ada yang nanya juga, bagaimana cara menemukan dan menggali potensi diri kita sendiri. Nah, ini disinilah pentingnya kita punya teman baik. Ya kan? Punya penasehat. Nah, dalam bisnis penasehat itu penting banget. Jadi dalam bisnis Rati Wijaya teman kita. Iya, Rati. Rati. Jadi dalam bisnis kita penting punya penasehat. Jadi di mana ada banyak penasehat, di situ terlaksanalah rencana Anda. Nah, ini sering jadi masalah Pak Ivan. Jadi banyak orang mau bisnis ya Pak Ivan ya. Terus dengerin orang yang nggak jelas nasihatin dia, jadi baper. Iya, betul. Nah, itu ketipu apa segala macam ya kasih. Jadi gini, misalnya dia mau bisnis nih. Terus yang ditanya sama dia orang yang nggak pernah bisnis. Itu juga Anda penting. Jadi dalam berbisnis yang ketiga nih poin saya adalah yang tadi kedua dulu. Kenali diri Anda dan masalah dan kebutuhan Anda. Jadi kenali diri Anda. Bagaimana Anda mau tahu potensi diri? Anda mesti punya teman-teman yang bisa menasehati Anda yang kompeten di bidangnya. Karena ada yang bilang gini, Anda 5 tahun dari sekarang akan seperti teman-teman Anda. Nah, teman-teman yang lagi berbisnis, yang mau mulai bisnis, jangan nanya nasihat bisnis sama orang yang nggak pernah bisnis. Atau Pak Ivan ya, menemukan potensi juga gitu. Saya tanya sama Pak Ivan, yang apa sih potensi diri aku? Nah, dia kan tadi bilang, kamu bisa ngomong, kamu bisa ini. Terus saya juga kan tanpa sadar menunjukkan kepada dia potensi diri dia adalah di strategi, di leadership. Suami saya kuat di strategi dan leadership. Jadi dia kembangkan di situ. Saya kembangkan di dalam dunia penjualan. Saya kembangkan di dunia berbicara, di dunia menulis. Dari mana saya tahu saya bisa nulis? Dari teman-teman saya, teman-teman yang memang kompeten di bidangnya gitu. Jadi teman-teman yang kepengen tahu potensi diri, tanyakan kepada orang-orang. Nomor 1, orang tua. Orang tua kita itu perhatiin loh, kita tuh bisanya apa. Nasihat mereka tuh jangan dianggap enteng. Nasihat orang tua itu berharga banget. Kemudian yang kedua, kalau Anda punya leader di kantor, tanya sama dia, apa sih potensi saya kalau Bapak lihat? Nah, ketiga, teman-teman Anda yang udah berhasil. Kalau nggak punya teman-teman yang udah berhasil, ini saatnya Anda juga menambah pertemanan dengan orang-orang yang udah berhasil. Gitu caranya. Nah, setelah Anda tahu nih, oh Pak Ivan jagonya leadership, baru kembangkan dengan belajar ya Pak Ivan, dengan baca buku, dengan ikut live seperti ini, ikut webinar, kembangkan skill itu. Gitu. Itu jawabannya. Terus
Apalagi nih pertanyaannya nih. Apa tuh betul Pak? Apa yang betul? Betul tadi betul, kamu Pak. ngomong. Apanya yang betul? Gimana Bu caranya dapat cash gede? Cash gede. Oke, langsung Oke. Gimana caranya untuk dapat cash gede? Ya udah pasti jual premi yang gede gitu ya. Nah, saya tertarik begini kalau kita ngomong begini. Nah, saya tertarik begini. Jadi Anda dibayar ya seberapa besar Anda dibayar tergantung daripada seberapa besar masalah yang bisa Anda selesaikan. Kalau Anda menyelesaikan masalah kecil, bayaran juga kecil. Kalau Anda menyelesaikan masalah besar, bayaran juga besar. Jadi Anda harus melatih diri Anda untuk bisa menyelesaikan masalah besar. Itu bisa juga dengan pengulangan dari yang kecil makin gede, atau Anda menaikkan level lagi kayak gitu juga. Level up kayak gitu. Jadi cara untuk atau walaupun kecil Anda menambahkan jumlah pengalinya. Nah, itulah bisnis. Gini ya. Mau ngomong satu cases kita ngomonglah imbalan atau komisinya 300.000. Oke. Misalnya kita ngomong 1 juta, komisi 30% 300.000. Oke. Jadi kalau Anda mau lebih banyak itu 2 cara. Anda menjual 10 cases jadi 10 kali 1 juta berarti 10 juta, Anda dapat 3 juta ya. Itu dari diri sendiri, atau Anda 1 cases tapi langsung 10 juta. Ya berarti 3 juta juga. Itu cara kedua. Atau Anda merekrut orang, Anda tetap jual 1 juta dapat 300.000, tapi Anda merekrut 100 orang, 100 kali 1 juta berarti 100 juta, Anda dapat 30 juta dari situ, dari namanya komisi of trading atau bonus recruiting dan sebagainya. Itu cara yang ketiga. Nah, yang mana yang Anda pilih terserah Anda. Tetapi kalau bicara mengenai bisnis itu adalah cara ketiga, di mana Anda tidak bekerja sendiri. Anda mengumpulkan orang lain. Nah, bagaimana Anda bisa mengumpulkan orang lain? Anda harus menunjukkan bahwa masalah yang dia miliki itu Anda punya solusinya. Kembali saya katakan salah satu masalah orang sekarang adalah kurang duit. Nah, nanti dulu kita ngomong secara moral ya. Kita ngomong secara umum dulu lah. Siapa di sini yang kurang duit? Angkat tangan. Nah, pada angkat tangan kan tuh kan? Nah, kita kasih solusinya. Nih loh caranya gitu. Betul nggak? Ya. Jadi senang banget ya. Kita juga senang banget teman-teman interaktif gitu. Buat teman-teman tadi Pak Ivan ada kasih cara bagaimana meningkatkan case Anda dengan meningkatkan pengalinya. Ya. Dan saya coba memberikan satu saran yang sederhana. Karena saya sering melihat orang-orang itu teman-teman gitu ya, ada teman-teman termasuk kesalahan saya juga dulu di masa lalu, kita itu sebenarnya dealing dengan orang yang salah ya. Jadi misalnya Anda mau menjual besar, tapi orang yang di depan Anda itu sebetulnya bukan orang yang punya masalah besar yang harus diselesaikan gitu. Jadi kalau Anda mau menjual besar, balik-balik lagi Anda mesti menemukan masalah besar mereka tuh apa gitu. Nah, dalam perjalanan saya, karena kamu nanyanya itu langsung kepada masalah bagaimana menjual besar, saya dulu melihat klien-klien saya itu punya masalah besar, yaitu mereka ingin sekali mewariskan sejumlah uang kepada anak-anak mereka gitu di masa depan, dan mereka masih muda, sehingga peluangnya dengan usia muda mereka bisa membeli uang warisan yang besar-besar. Saya menawarkan warisan yang besar, tapi bukan karena saya yang kayak mau jual besar, bukan gitu sih. Saya melihat dia butuh uang besar yang betul diwariskan kepada anak-anaknya, saya tawarkan, dan ternyata yes, mereka membutuhkan itu, dan saya pun tentu membutuhkan omset dong. Nah, dua masalah itu bertemu. Nah, inilah substansi dari sebuah bisnis. Jadi menjual itu bukan memanipulasi, berbisnis itu bukan memanipulasi, berbisnis itu menemukan masalah orang lain, memberikan jalan keluarnya, dan pada saat yang sama Anda menyelesaikan masalah Anda gitu. Jadi yang selanjutnya tadi dari sharing kita, saya ambil kesimpulan ketiga, bisnis selalu melibatkan orang banyak, Pak Ivan. Dan saya mau mengajak. Nggak ada orang banyak, nggak ada bisnis. Nggak ada orang banyak, nggak ada bisnis. Jadi kalau ide atau konsep atau sistem Anda nggak bisa diterapkan kepada orang banyak, there is no business. Jadi kalau orang yang temannya banyak, senang bergaul. Ya istilah ceritanya kalau kamu. Bisa sukses banget dong ya. Betul. Bisa ya. Tapi kamu, maksudnya ide kamu tuh harus bisa diaplikasikan atau menjadi solusi bagi orang banyak. Kalau solusinya orang satu rumah kamu aja gitu ya nggak bisa dijadikan bisnis, nggak ada sustainable-nya gitu loh.
ya. Oke, jadi kurasa inilah awal dari sebuah bisnis. Buat teman-teman yang mau memulai bisnis, kami mengajak Anda untuk melihat peluang-peluang dan masalah. Jangan takut teman-teman, sekarang masalah besar orang tuh 2, Pak Ivan. 3 lah ya, kalau Pak Ivan bang. Ujung-ujungnya masalah sampai kapanpun uang nomor 1 ya. Kurang uang, kurang duit, terus kurang bahagia. Terus itu juga bisnis, dan itu perlu dikasih bisnis gitu, karena saya juga nggak negatif ya, bahwa uang itu sangat dibutuhkan untuk membuat memberi kita opsi yang banyak supaya membuat keadaan jadi lebih baik. Ya, jadi masalah uang. Kemudian yang kedua, bisnis itu sebetulnya karena adanya kebutuhan. Contoh sekarang ini Pak Ivan ya, bisnis-bisnis yang sangat dibutuhkan tuh bisnis makanan, bisnis yang berhubungan dengan kesehatan. Sekarang kan sanitizer, cuci tangan, ya kan, dengan rasa nyaman, rasa aman. Terus juga kayak teman saya di sini ada Ratih yang join juga ya, dia tuh lumayan lihat peluang, karena sekarang kan banyak ibu-ibu yang nggak beli kue kan, jadi dia jualan toko kue, dia jualan bahan-bahan toko kue. Nah, orang-orang tuh lihat, wah ternyata orang sekarang nih, kayak misalnya kalau Anda toko kue, bahan-bahan kue, ya ini saatnya Anda benar-benar menyediakan bahan-bahan kue yang banyak supaya ibu-ibu kan pada bikin kue di rumah, pada baking, bikin pastry. Nah, banyak sekali peluang-peluang. Terus juga saya melihat juga, kenapa pada bikin kue di rumah, karena nggak bisa keluar rumah gitu, ya kan, gara-gara corona. Kan jadi kreatif, dan ini sebuah peluang gitu. Betul. Terus kayak makanan, kan kita harus menyediakan makanan buat keluarga, baju-baju yang mungkin dipakainya nyaman, karena kan kita kerja dari rumah loh Pak Ivan. Jadi kalau Anda juga bisa bikin baju, bisa bikin dari bahan-bahan yang nyaman, Anda bisa jual, itu merupakan sebuah peluang dan yang datang di tengah bahaya. Dan juga seperti suami saya punya bisnis untuk security kesehatan, dia menjual produk-produk asuransi kesehatan, dan bukan luar biasa, mereka mengalami hal-hal yang sangat spektakuler, tidak turun omsetnya karena mereka melihat kebutuhan orang sekarang adalah kesehatan. Nah, mereka langsung kesehatan. Jadi mereka tidak mengalami yang namanya penurunan, malah mengalami pelipat gandaan karena melihat masalah dan melihat peluang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, saya sangat berharap sharing sore hari ini bisa berguna buat teman-teman, untuk teman-teman membuka wawasan. Iya, kalau lihat problem itu jangan lihat problemnya doang, tapi lihatlah peluang di tengah-tengah problem. Karena bisnis itu terjadi ketika kita melihat problem dan kita membawa jalan keluar kepada problem itu. Semakin banyak problem yang Anda selesaikan, semakin banyak Anda akan dibayar. Semakin banyak problem yang Anda bisa berikan jalan keluarnya, semakin besarlah bisnis Anda. Jadi seorang pebisnis itu punya mental menyelesaikan masalah. Ya, seorang pebisnis itu selalu mau dia solving the problem, because business is solution. Bring solution into menarik itu yang kamu katakan, Tusra. Seorang bisnis itu orang yang mau menyelesaikan problem. Jadi kalau kita punya mental, kita lari dari masalah, itu bukan pebisnis. Anda nggak punya jiwa pebisnis. Iya, itu bukan pebisnis. Itu pebisnis itu jiwanya justru dia menyelesaikan masalah, dia memberi kontribusi. Karena dia memberi solusi, dia mendapatkan ini kita bicara pebisnis yang berhasil. Jadi bicara mental juga. Pak Ivan, di mana-mana pokoknya 80% itu adalah mental. Jadi seorang pebisnis itu dia harus out personality, punya jiwa pemenang untuk keluar ya. Oh iya, harus memberi solusi ya. Coba kita lihat contoh. Jadi kalau Anda seorang yang egois, kayaknya nggak bisa jadi pebisnis yang baik. Sukses, ya, karena egois. Ya mungkin stuck. Jadi mikir diri sendiri. Kita harus mikir ke orang lain. Banyak, selalu bicara mengenai orang banyak. Di dalam berbisnis hati-hati dengan nasihat ya. Jangan dengar nasihat sembarangan. Kalau aku Pak Ivan ya, aku tuh simple banget. Kalau orang mau ngomong keluarga, saya mau lihat dulu keluarganya dia. Aku gitu, nggak mau aku dengar orang ngomong keluarga tapi aku nggak ngelihat dia ngejalanin keluarganya. Ini si NC Sam, ini siapa NC Sam? Sering ya. Sering ya live begini biar bisa membangun mental yang pesimis, biar menjadi saya mau menguatkan Anda NC Sam. Saya nggak tahu siapa Anda ya. Waktu kami menikah dulu tahun 97 ya. Kami itu belum melakukan bisnis. Kami ngontrak rumah 2,5 juta, Sam. Kemudian 1 tahun sesudahnya, saya bahkan nggak bisa membayar perpanjangan kontrak 2.500.000 karena uang cuma 165.000, Sam. Jadi maksud saya begini teman-teman, jangan remehkan mimpi, ya. Karena mimpi itu bisa diwujudkan kalau Anda konsisten untuk mencapainya. Sekarang kami hidup di katakanlah di daerah Kuningan di sini ya, di daerah Patra gitu ya, menteri apa segala macam di sini. Itu 20 tahun yang lalu, kita menikah berapa lama sih? 23 tahun yang lalu, enggak kebayang bisa gini. Tapi jadi maksud saya begini, ya Sam dan anggap enteng dirimu. Kalau kamu punya mimpi dalam dirimu, itu Tuhan yang taruh dalam diri. Jangan matikan itu. Tetap aja kejar, berdoa, bekerja.
hidup kamu bisa berubah. Karena di dalam kita ada Benih, kekuatan, ada greatness, ya. You can do that, man. You can do that. Oke, jadi semoga berguna. Iya, emang kita berdua sebenarnya sering banget ngobrol, jadi kepikiran mau save supaya teman-teman bisa belajar. Semoga berguna buat teman-teman semua. Jangan takut untuk memulai bisnis, karena untuk bisnis Anda nggak perlu pakai uang banyak. Maksudnya kalau Anda bisa mulai uang, sekarang ada bisnis di mana Anda nggak perlu uang banyak, tetap install ratusan juta, ya. Karena bisa gunakan network dan mental attitude Anda, itu pun sudah modal. Pakai sistem orang lain, pakai modal orang lain, pakai kantor orang lain, pakai kantornya Pak Ivan, Anda bisa pakai. Jadi Anda bisa berhasil, teman-teman. Nggak usah takut. Dan dengan masalah yang ada di sekitar kita, yang ada masalah di sekitar kita. Aku mau kuat istriku ya. Istriku ini dulu waktu dia mulai bisnis ya, itu dia hanya punya modal tekad. Iya, itu mental attitude. Dia bahkan nggak punya network. Dia bahkan waktu dia keluar dari kerjanya di bank pas itu, ya, dia nggak punya network. Akhirnya apa yang dia lihat, tahu nggak? Dia ngeliat di tong sampah ada setumpuk kartu nama, yang dibuang oleh sekretaris daripada kepala cabang bank itu. Dia minta izin ke sekretaris itu, boleh nggak saya ambil kartu nama ini? Karena udah dibuang ya, kata sekretaris, ya ambil aja. Dia ambil itu kartu nama, dia follow up, dia call, dari situ dia dapat klien untuk closing, dan itu juga cuma satu dari setumpuk itu. Maksudnya apa? Kalau kamu benar-benar mau di tangan orang yang tepat, sampah pun bisa jadi duit. Kedua, sampah pun bisa membuat kamu ngelatih strong kamu melalui ketemuan dan sebagainya. Jadi maksudnya ya sebenarnya saya percaya Tuhan tuh baik ya. Siapapun kita, kalau kita mau, kita bisa. Kita bisa menemukan peluang itu. Seperti saya juga menemukan kartu nama di tempat sampah. Teman-teman juga bisa menemukan peluang itu. Oke, selamat sore teman-teman. Udah jam 5. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi ya Pak Ivan ya, lebih lanjut. Dan carilah bisnis, jadilah diri sendiri, teruslah nambah teman, tetap semangat. Karena teman-teman punya benih kebesaran dalam diri Anda. Salam apa Bu teman? Salam kemana? Salam optimis. Oh, salam optimis. Salam optimis ya. Indonesia bisa. Bye-bye.